Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim penguji, perkenalkan nama saya Lia Pangestuning Tias, PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Kanjuruhan Malang dengan nomor UKG 2015 020 10251. Di sini saya akan memulai video perekaman praktik pembelajaran UKIN pada hari Selasa tanggal 17 November 2020. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apakah kabar kalian hari ini baik? Alhamdulillah baik. Masih sehat semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Tetap kalian harus selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Meskipun itu kamu tidak mau makan, tapi di luar kalau habis dari luar tuh harus selalu cuci tangan. Kemudian jangan lupa juga memakai masker. Ini semua demi keamanan bersama, ya. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Karena hari ini tadi yang pertama masuk Iyun. Nah, coba sekarang Iyun dipimpin untuk berdoa. Oh, Iyun koneksinya mungkin dia keluar. Kalau begitu nomor 2 tadi Putri. Berarti sekarang Putri dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya putar musiknya dulu. Tunggu ya. Oh, bukan ini. Maaf, tunggu sebentar ya. Apakah kelihatan anak-anak? Belum. Kelihatan? Enggak. Tulisannya video tidak tersedia ya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Baik, kita habis nyanyi bersama-sama, nggih.
Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, Maju, ayo maju. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, kenapa kita selalu setiap sebelum pembelajaran kita selalu menyanyikan lagu nasional, entah itu lagu Indonesia Raya, entah itu lagu Garuda Pancasila, untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada diri kita masing-masing, agar kita jangan sampai lupa tentang lagu kebangsaan negara kita, tentang lagu-lagu nasional. Jangan hanya lagu dangdut atau lagu Korea yang dihafalkan ya. Makanya setiap pagi kita sebelum pembelajaran selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun lagu nasional yang lainnya. Nah, anak-anak, Bu Guru share lagi materi kita hari ini. Nah, perhatikan. Coba Bu Guru tanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih ingat nggak kalian pada pertemuan sebelumnya apa yang kita pelajari? Kita mempelajari tentang pertama Asia Games. Sebelum ini kan yang kita pelajari sekarang. Kalau yang sebelumnya ada sebuah pameran. Nah, di situ Pameran wayang ya, asik. pameran wayang asik yang diselenggarakan oleh negara-negara di ASEAN. Nah, adapun materi kita hari ini anak-anak yaitu tentang, kalian lihat, kelihatan anak-anak? Kelihatan, Dok. Tema 5, wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, Masih yaitu video. pembelajaran 5. Kelihatan anak-anak tema 5 wirausaha? Sudah kelihatan. Nah, di sini anak-anak jangan lupa kalian nanti mengisi absen pada link berikut ini. Ini kita buka linknya. Nanti Bu Guru share lewat WA. Caranya nih, absensi siswa, isi nama kamu di bawah ini untuk menunjukkan bahwa kamu mengikuti web meeting hari ini. Namamu tulisan di sini, nomor absenmu berapa, kemudian kirim. Bisa kira-kira anak ya? Bisa, Bu. Bagus, pinter-pinter. Kan kalian generasi milenial, maka pinter-pinter. Kemudian anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah membaca teks tentang mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi, kalian mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. Yang kedua, setelah membaca teks tentang mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi, kalian mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati contoh-contoh logo melalui jenis PowerPoint, kalian mampu menganalisis jenis-jenis logo dengan tepat. Dan yang keempat, setelah mengamati contoh-contoh logo melalui PowerPoint, kalian mampu membuat sebuah hasil karya berbentuk logo dengan mandiri. Nah, sekarang
Coba ayo membaca. Di sini ada sebuah bacaan. Kamu lihat. Mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN. Setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987 dan SEA Games 1997. Nah, kalian lihat di sini ada sebuah gambar. Gambar apa, anak? Gambar studio. Stadion Gambar sepak bola. stadion. Stadion itu tempat untuk orang-orang ngapain, anak? Untuk sepak bola. Untuk sepak bola bisa, untuk berlari bisa, dan untuk tenis, terus kemudian untuk senam. Jadi stadion itu merupakan tempat untuk berolahraga. Nah, pada SEA Games ke-26 tersebut, kebetulan yang menjadi tuan rumah adalah negara Indonesia. Nah, kita lanjutkan bacaannya. Nah, SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 26 November tahun 2011. Upacara pembukaannya diselenggarakan secara spektakuler. Spektakuler itu apa, Nana? Meriah, menakjubkan di sepanjang Sungai Musi. Sedangkan penutupannya di gedung bersejarah yaitu Benteng Kuto Besak Fort. Sungai Musi itu terletak di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Bumi Sriwijaya atau Palembang. Kenapa disebut Bumi Sriwijaya? Karena dulu anak-anak, kota Palembang ini ada sebuah kerajaan di sana. Kerajaan yang terbesar namanya Kerajaan Sriwijaya. Makanya dikenal sebagai Bumi Sriwijaya. Ditetapkan sebagai tuan rumah pendukung kegiatan SEA Games ini. Kegiatan SEA Games ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali anak-anak, di mana nanti tempatnya itu bergiliran. Kebetulan pada tahun 2011 itu Indonesia yang menjadi tuan rumah. Pusatnya sebenarnya di Jakarta, tapi tempatnya juga diadakan di Palembang. Jadi dilaksanakan di 2 tempat. Sebelum SEA Games ke-26, yaitu berarti SEA Games keberapa? Mana? Sebelum 26. Ya, SEA Games ke-25 itu sebelumnya itu di Chiang Mai dan Nakan. Waktu itu di Thailand ya. Di sana juga meriah anak-anak. Nah, untuk itu ketika penyelenggaraan ini dilakukan di Indonesia ingin menampilkan yang terbaik. Makanya pembukaannya saja itu spektakuler. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Jadi di 2 tempat. Nah, setidaknya saat SEA Games ke-26 ini kita harus sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota yaitu di Jakarta dan di Palembang. Nah, tadi ada keterangan kita juga harus sukses di tingkat perekonomian. Maksudnya apa itu, Nana? Perekonomian. Dengan adanya SEA Games, maka apa yang terjadi dengan perekonomian kota Jakarta dan kota Palembang? Apakah semakin buruk? Apa semakin baik, anak? Semakin baik, Bu. Kalau semakin baik, buktinya apa? Karena banyak Banyak apa?
Dari kota. Betul, itu hampir betul. Karena dari kota lain itu apa? Berkunjung dan membeli. Ya, betul. Karena banyak wisatawan, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, berkunjung ke kedua kota ini, baik itu di Jakarta maupun ke Palembang. Di sana tentunya kan ramai. Nah, di situ nanti banyak, biasanya itu kalau acara SEA Games itu anak-anak, banyak dijual-jual souvenir-souvenir SEA Games. Baik itu berupa kaos yang ada tulisannya SEA Games, bisa juga berupa gantungan kunci. Nah, di situ biasanya di depan stadionnya itu banyak para pedagang yang jualan. Akhirnya masyarakat di sekitar Palembang ataupun di Jakarta meningkat penghasilannya. Yang pertamanya pembelinya cuma sedikit, itu menjadi banyak. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar penyelenggaraan SEA Games juga yang berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan keseluruhan. Juga pedagang-pedagang tadi yang Bu Guru sebutkan. Nah, kita lanjutkan. Setelah paham tentang jenis kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN, kalian akan belajar mengenai arti bendera dan logo ASEAN. Nah, ini anak-anak kalian amati, ini adalah gambar dari bendera atau logo dari ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Ada lambang ASEAN yang berada di tengah bendera ASEAN. Coba Bu Guru tanya dulu sekarang. Ada berapakah anggota negara ASEAN saat ini? 10. Ada 10 negara, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, di sini ada warna biru, ada warna merah, ada warna putih, dan juga ada warna kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Ini yang warna biru ini yang banyak ini. Kemudian warna merah yang tengah ini itu melambangkan semangat dan kedinamisan. Warna putih, nah yang bentuknya lingkaran ini, itu menunjukkan kesucian. Dan warna kuning yang merupakan 10 ikatan batang padi ini melambangkan kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Maksudnya kesetiakawanan sosial adalah ketika ada negara, salah satu negara dari anggota ASEAN itu membutuhkan bantuan atau terkena musibah, maka negara yang lain harus ikut membantu. Itu namanya kesetiakawanan sosial. Seperti contohnya kalian anak-anak, jika ada teman kalian yang membutuhkan bantuan, maka kalian bagaimana sikapnya? Membantu. Jika ada temanmu yang sakit misalnya, maka kewajiban kita apa? Menjenguk. Pintar. Karena kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka kita harus saling tolong menolong. Itu namanya kesetiakawanan sosial. Lanjutkan. Nah, setelah kalian amati gambar logo ASEAN, kalian lihat, amati lagi gambar logo yang lain. Nah, di sini ada sebuah gambar yang pertama. Biasanya kalian lihat logo yang dulu guru tunjuk ini di mana, Nana? Di topi merah putih. Pinter. Di tengah-tengah topi merah putih. Kebetulan kalau ini kan warna biru, ini miliknya SMA ya atau SMK. Kalau kalian karena SD biasanya warna merah ya backgroundnya. Nah, ini adalah lambang dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nah, sedangkan yang tengah ini logo Hari Anak. Dan yang ketiga logo ketahanan lingkungan. Ketahanan lingkungan itu maksudnya tentang lingkungan hidup. Misalnya kita membudayakan tanam 1000 pohon. Nah, ini lambangnya seperti ini. Nah, selain itu anak-anak, ada lagi ternyata logo yang lain, yaitu apakah logo itu? Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, anak-anak, selain logo yang 3 tadi, ternyata ada juga logo yang digunakan oleh sebuah wirausaha atau perusahaan yang ada di sekitar kita. Nah, ini contohnya gambar logo Coca-Cola. Merek apa ini Coca-Cola ini? Coca-Cola. Coca-Cola itu merek sebuah produk apa? Minuman, pintar. Kemudian ada lagi logo Unilever. Kalau Unilever ini banyak ya. Ada sabun, pasta gigi, banyak kalau ini perusahaan besar soalnya. Kemudian ada lagi logo Adidas. Adidas biasanya produk apa anak? Sepatu. Kemudian ada lagi logo LG. LG biasanya produk apa? TV bisa juga. Salon, pokoknya merek mesin cuci, ya HP juga. Produk elektronik ya. Nah, kalian bisa membedakan ya. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, apakah yang dapat kalian simpulkan? Coba kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Asia Games. Yang pertama kita mempelajari tentang Asia Games. bukan Asia Games ya, Nana. Kalau Asia Games itu lingkupnya se-Asia. Kalau ini lingkup ASEAN, benar ini. Ada Asia Games, ada SEA Games. Nah, kalau yang kita bahas ini adalah SEA Games. Ini lingkupnya hanya ASEAN aja. Kemudian yang kedua tadi kita bahas tentang apa, Nana? Logo ASEAN. Ya, tentang logo negara organisasi ASEAN. Kemudian ada lagi logo apa tadi? Logo Kayak Tuturi Handayani tadi logo tentang lembaga. Ya. Kemudian ada lagi logo tentang produk wirausaha. Nah, anak-anak, sampai sini kalian paham pembelajaran kita hari ini? Mungkin ada yang ditanyakan? Paham ya? Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD. Bagaimanakah LKPD itu? Nah, ini Bu lihat share. Kelihatan? Kelihatan anak-anak? LKPD itu kepanjangan dari lembar kerja peserta didik, atau biasanya kalau kalian nyebutnya LKS. Sekarang istilah kerennya lembar kerja peserta didik. Nah, apa saja yang perlu kalian kerjakan? Yang pertama, kalian baca dulu lagi, dibaca lagi nih. Bacaan mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Kemudian yang kedua, setelah dibaca, dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Sebutkan 3 kesuksesan yang diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, dan sebagainya. Kemudian tugas berikutnya membuat peta pikiran. Peta pikiran itu membuat inti-inti pokok dari kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN. Misalnya kerjasamanya itu apa saja? Kamu sebutkan 5 saja. Kemudian yang terakhir, kalian coba menggambar, membuat sebuah
logo. Logo. Pilih tema yang kamu inginkan, misalnya boleh tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta seni. Kemudian dibuat simbol dan gambarnya. Harus menarik, gambarnya juga bagus, warnanya menarik. Biar yang melihat itu tertarik. Nah, sekarang kita break. Kalian kerjakan LKPD-nya, nanti sekitar setengah jam lagi kita Google Meet lagi, kita masuk lagi, kemudian apa itu anak-anak, kita akan membahas LKPD yang sudah kalian buat. Paham ya anak-anak? Ya. Nah anak-anak, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, mari kita presentasikan atau kita bahas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Buku share lagi. Bu. Ya, mulai dari depan dulu. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Coba ada yang bisa nomor 1. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Coba, Nana. Tanggal berapa? 26. Tanggal 11 sampai 26 November. Pinter, tanggal 11 sampai 26 November. Terus, coba Putri, tahun berapa itu? 1979. Salam. SEA Games ke-26 itu kan tadi Nana bilang tanggal 11 sampai 26 November. Itu pada tahun berapa? Ada yang tahu mungkin? Pada Tahun 2011. 2011. Bagus. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjawab? Putri. Mungkin Bagas bisa menjawab? Nomor 2 Palembang. Apa? Ayo. Tempat penyelenggaraan SEA Games di mana? Di Palembang. Di Palembang, bisa di Jakarta juga betul. Karena SEA Games itu diselenggarakan di 2 tempat. Pertanyaan ketiga, ayo siapa yang bisa pertanyaan ketiga? Rizky. Apa ya? Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? SEA Games itu apa, Nana? Kegiatan yang bagaimana SEA Games? Ada yang tahu mungkin? Kegiatan olahraga. Ya. Kegiatan olahraga yang diselenggarakan setiap berapa tahun? Setiap olahraga yang diadakan setiap 2 tahun. Ya, benar. Setiap 2 tahun sekali dalam lingkup ASEAN. Konsentrasi anak. Coba pertanyaan keempat, siapa yang bisa jawab? Urutan 3 kesuksesan yang telah diraih di dalam penyelenggaraan SEA Games. Yang pertama tadi, siapa yang bisa? Ayo, mungkin Rizky? Ekonomi. Ya, dalam bidang ekonomi meningkat. Yang kedua, pembukaannya tadi bagaimana? Meriah. Dan yang ketiga, Indonesia berhasil meraih beberapa atau banyak medali. Benar.
Pertanyaan kelima, siapa yang bisa menjawab? Apa pengaruh pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan meningkat? Iya, ekonomi Sumatera Selatan menjadi meningkat. Masyarakatnya ekonominya bisa meningkat dari berjualan souvenir atau berjualan produk-produk yang melambangkan logo ASEAN maupun kegiatan SEA Games. Sudah selesai. Sekarang peta pikiran. Nah, sebutkan 5 saja atau 3 mungkin. Kegiatan ekonomi ASEAN itu kegiatan dalam bidang ekonomi ASEAN itu contohnya apa saja? Belum. Nanti Belum kalau yang itu. Ya, kerjakan selanjutnya. Nah, sekarang coba adakah yang sudah menggambar logo ASEAN, logo buatan sendiri? Adakah yang sudah menggambar? Coba tunjukkan ke Bu Guru. Pinter Nana menggambar logo ASEAN. Mungkin ada yang lain sudah menggambar lagi? Belum, Bu. Ya tidak apa-apa, nanti dilanjutkan lagi. Untuk Mbak Nana sudah bagus tadi mengerjakan, nanti yang lainnya dikerjakan ya. Memang waktunya sedikit ini tadi, tapi tetap meskipun gitu harus kerjakan. Sampai di sini semuanya paham ya Nana? Paham. Alhamdulillah. Sekarang kalau sudah paham, tadi sudah mengerjakan LKPD. Coba sekarang nanti kalian kerjakan soal evaluasi di Google Formulir berikut ini ya anak-anak. Nah, ini nanti kalian tinggal masukkan namamu, kemudian berikutnya begitu ya. Contoh soalnya. Nih contoh soalnya ada 10 soal. Contohnya ini kelihatan? Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang olahraga dengan diadakannya apa dan seterusnya. Ini ada 10 soal. Kamu lihat ada juga gambar lambang tadi artinya apa ya. Kemudian ada tujuan dan pembuatan logo. Ada 10 soal, nanti kerjakan ya. Nanti linknya Bu Guru share di grup. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Enggak. Ada, Bu. Kalau enggak ada, sekarang coba Bu Guru tanya jawab 3 saja. 3 pertanyaan aja. Coba siapa yang bisa coba? Yang melambangkan logo ASEAN yang melambangkan perdamaian dan persahabatan. Warna apa? Ayo. Warna kuning. Salah. Warna merah. Salah. Ayo. Biru. Warna biru. Ayo diingat-ingat tangan. Iya. Kalau warna biru melambangkan perdamaian, kalau warna kuning melambangkan apa? Persatuan. Salah. Damaian. Kemakmuran. Kalau yang melambangkan kesucian warna apa? Warna putih. Bagus, terima kasih anak-anak. Berarti setidaknya kalian sudah paham ya. Nanti dipelajari lagi, dibaca lagi bahan ajarnya agar kalian lebih mengerti. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat kalian temukan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kalian tetap semangat. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Meskipun di rumah, belajar harus tetap giat. Jangan lupa juga selalu patuhi protokol kesehatan.
kesehatan. Kalau misalnya berjalan-jalan dengan keluarga atau berwisata itu selalu pakai masker dan sering-sering cuci tangan ya. Karena itu tempat umum, kita tidak tahu kapan penyakit itu bisa mengenai diri kita kalau kita sendiri tidak berusaha mencegahnya. Dan selalu juga jaga kesehatan, makan teratur, istirahat juga yang teratur. Jangan terlalu banyak main game ya. Siapa yang kebanyakan main game di sini? Ayo. Bagas? Nana, Bu. Nana apa Putri? Ayo. Ya, Aku. terima kasih kalian yang sudah hadir dalam Google Meeting hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bisa sekarang keluar. Silakan.